Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Oke, selamat datang kembali di channel Montir Santri. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang telah saya upload guys. Yang kemarin sempat memberikan sebuah tontonan video tentang bagaimana cara merakit sebuah inverter ya, untuk keperluan sebuah setrum ikan. Dan ini saya akan melanjutkannya, tapi untuk sebelumnya guys, yang belum subscribe tekan subscribe-nya biar tidak ketinggalan berita-berita saya yang sangat menarik guys. Oke, yang kemarin sudah sampai kita dalam merakit inverter, dan kelanjutan kali ini saya akan meneruskannya, yaitu membuat sebuah PDC-nya guys, yang nanti kita bisa membuat secara langsung biar kita bisa merakitnya di rumah kita masing-masing. Dan saya akan membuat sebuah PDC menggunakan SCR BT151 guys ya. Untuk percontohan kali ini saya akan membuatnya dengan menggunakan BT151 dan memakai trafo anti udara guys ya, lilitan anti udara katanya teman-teman, alias induktor. Nggak tahu ini udaranya dari mana, saya tidak roh ya. Ini saya memakai lilitan induktor 60 lilit ya, jangan sampai salah guys. Ini saya nanti akan mempraktekkan setengah gelombang ya. Dalam video yang kemarin sudah saya berikan sebuah skemanya, yaitu setengah gelombang. Jadi untuk praktek dalam kesempatan kali ini saya memakai setengah gelombang juga. Kalau Anda ingin memakai gelombang penuh juga bisa melihatnya di channel saya yang sudah lalu guys ya, tentang bagaimana cara penyambungannya dan spare partnya itu apa saja, saya sudah duduhkan guys ya, sudah pasti roh guys ya. Oke, untuk kali ini biar tidak lama-lama saya akan lanjutkan videonya guys ya. Ini tadi sudah sampai sini, sekarang saya akan menyambungkannya ya, sambil kita bersantai-santai di rumah ya, untuk hiburan guys, bereksperimen. Ini saya memakai dioda 3 ampere guys, jangan sampai salah, ini harus memakai dioda ultrafast guys ya. Jangan sampai salah, jangan sampai memakai dioda biasa. Kuncinya kita harus memakai dioda yang ultrafast atau bertegangan tinggi di atas 1000 volt guys ya. Kalau kita memakai 3 ampere biasa pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan guys, alias terjadi kebakaran alias MOSFET ini yang akan nanti jadi korbannya. Oke, ini untuk outnya saya memakai ultrafast HER 308 ya. Ini mainnya. Dan ini untuk plusnya. Nanti saya akan mengujinya menggunakan
beban dop 100 watt juga untuk keluarannya. Oke, ini sudah. Elko nya ini saya memakai cuma percontohan 10 mikro guys, jadi tidak terlalu besar-besar ya. Untuk CT nya di tengah, langsung di kaki trafonya ya guys, seperti skemanya yang kemarin. Kita ambil langsung dari trafo outnya. Oke, sudah ketok kan, udah jelas apa belum? Kalau nanti kurang jelas bisa ajukan pertanyaan guys ya, saya insya Allah akan menjawabinya. Dan jangan lupa video ini cukup saya buat ya, video ini khusus bagi untuk yang pemula guys ya, jangan lupa. Bukan untuk para master-master yang sudah handal-handal guys. Karena video ini saya ciptakan hanya untuk pemula saja. Yang merasa tidak pemula jangan ditonton guys. Khusus pemula ya. Ini untuk potensionya saya memakai 500K. Untuk nanti kita menyetel frekuensinya. Dan untuk kapasitornya yang nanti kita hubungkan ke induktor alias lilitan inti udara. Tidak tahu udaranya ini di mana, saya tidak roh kok. Teman-teman itu mengatakan bahwa ini adalah lilitan inti udaranya ya. Nanti jadi suara PDC nanti keluar dari sini ya, biar ada suaranya guys. Ini kita sambung sini dulu. Untuk kapasitor saya pakai 4 mikro ya. Jangan terlalu besar guys. Dan intinya untuk SCR itu saya sarankan harus didouble guys, untuk keselamatan dari SCR-nya ya, biar nanti tidak terjadi kerusakan. Kita harus mendobelnya. Oke. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk sahabat saya yang berada di Lampung ya. Tidak terketinggalan juga yang berada di daerah mana ini? Sumatera Barat, yang sempat calling menghubungi saya. Ini saya melanjutkannya untuk pembuatan PDC-nya ya. Untuk potensi yang kaki tengah itu ada DB3 ya. Kalau teman-teman kesulitan dalam mencari DB3, kita bisa mencarinya guys di bekas-bekas lampu Philips. Itu banyak sekali ya untuk spare part dari DB3 ini. Mungkin teman-teman itu pada bingung dan kesulitan dalam mencarinya. Itu sempat saya kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, Om, bagaimana kok sulit sekali dalam mencari spare part DB3? Itu banyak sekali ya guys, bertebaran di mana-mana. Apabila teman-teman menemukan bekas lampu yang rusak, itu pasti ada ya guys ya, DB3.
ya. Ini kita hubungkan sini di kaki tengah potensi, biar nanti frekuensinya bisa diatur ya. Panas sekali guys. Oke, yang belum tekan subscribe, saya ingatkan sekali lagi, tekan subscribe guys ya, ya tidak ketinggalan berita-berita saya yang menarik-menarik guys. Ini untuk outnya nanti. Oke. Dan untuk potensionya ini untuk kita pengaturannya saya kasih 680 guys, biar nanti bisa dikecilkan. Kalau tidak, ini saya tidak menjamin bisa dikecilkan guys ya. Ini untuk mengatur frekuensi PDC nya. Dan saya memakai lilitan trafo cuma 60 lilit untuk sekundernya ya. Kalau kita mau membuat setengah gelombang, jangan banyak-banyak ya guys. Dalam lilitnya cukup 60 itu sudah menghasilkan mantap sekali guys ya. Ini sangat berantakan sekali guys. Tapi tidak apa-apa. Untuk teman-teman yang mau bereksperimen, tonton video ini sampai selesai, biar nanti tidak tersesat ya dalam nanti beruji coba di rumah. Oke, sekali lagi untuk yang master atau yang sudah handal-handal, tidak usah disimak guys, karena video ini saya buat untuk bagi yang belajaran guys ya. Ini kelihatannya sudah bar ini ya, ini sudah selesai, kelihatannya rakitan sudah betul, tinggal menguji cobanya biar teman-teman pada roh guys ya. Untuk skema saya ini berfungsi tidak no tipu-tipu guys. Oh ini salah guys, ini salah, ini di tengahnya, langsung ambil dari kakinya. Oke. Dan ini langsung saya beri beban dop 100 watt 100 watt ya. Umpama ini airnya guys, dan ikannya itu ada di sini. Ini langsung dari plusnya, dan ini ambil dari kaki tengah SCR seperti gambar skema yang saya buat kemarin. Ini persis plek. Dan ini untuk proteksinya ini memang sengaja saya tidak rakit, untuk menghemat waktunya guys, biar tidak kesuwen
tidak suwe-suwe dalam membuat video. Untuk teman-teman itu suka yang cepet-cepet guys ya. Ini sudah semua saya teliti, sudah betul semua kelihatannya ya. Oke, tinggal kita uji coba. Langsung kita colokkan ini plusnya ya. Kamera di situ saja. Oke, langsung kita jajal guys. Apakah ini berfungsi ya? Apakah ini berfungsi guys? Ini tidak ada yang copot ya. Mana ini yang copot? Kelihatannya tidak ada yang copot. Oke, inverternya udah betul semua. Wih, udah menyala guys ya. Ini jaklit masak turun bu. Wih. Ya. Ya, berhasil guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aspeknya hangat-hangat saja. Oke. Nah, ini hasilnya guys. Suaranya kecil. Ya, mantap. Oke. Itu tadi video-video saya guys. Nah, untuk sebuah PDC sangat apa namanya sedikit untuk spare partnya guys. Tidak seperti yang gelombang penuh itu membutuhkan banyak sekali spare part. Jadi ini lebih irit guys. Untuk dioda ultrafastnya itu cuma memakai 2 buah dioda ultrafast. Kalau untuk yang gelombang penuh kita harus memakai 4. Dan untuk kekurangannya ya, di gelombang penuh itu biasanya kalau elko ya, yang di PDC itu biasanya kalau ada yang mati satu itu nanti berakibat di SCR-nya ini akan tewas guys ya. Dan jangan lupa sebelum kita mem-PDC berkali-kali saya ingatkan untuk mematchingkan dulu antara PWM ini dengan frekuensi trafonya guys, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, apabila kurang jelasnya dalam saya membuat video dalam merakit PDC untuk kebutuhan setrum ikan kita, bisa ajukan pertanyaan di WhatsApp-nya guys, atau bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap jaga kesehatan Anda guys. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.